wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata pelajaran Dasar Perencanaan Teknik Mesin SMK kelas 10 semester 1. Pertemuan kali ini, program keahlian teknik mesin, kita akan mempelajari KD 3.3, memahami prinsip pengolahan bahan non-logam. Proses pengolahan bahan non-logam kali ini yang kita bahas adalah proses pembuatan fiberglass. Kalau pertemuan yang kemarin, di video Bu Reni yang kemarin, kita membahasnya bahan-bahan pembuat fiberglass. Kali ini kita bahas prosesnya, proses pembuatan fiberglass oleh Reni Ekowati. Nah, kita bisa melihat tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mempelajari materi, diharapkan kalian dapat 1. Memahami proses pembuatan komponen bodi kendaraan atau kapal dari bahan fiberglass. Proses pembuatan fiberglass, karena temuan kemarin videonya adalah bahan-bahan, sekarang yang kedua adalah proses pembuatan fiberglass. Proses pembuatan fiberglass diklasifikasikan menjadi 3 tahapan, yaitu 1. Membuat master cetakan atau mal. Yang kedua, mencampur 6 bahan utama menjadi bahan dasar. Pertemuan yang kemarin kita melihat atau mengenal 6 bahan utama dan 5 bahan tambahan atau finishing. Nah, kali ini mencampur dari 6 bahan utama yang kemarin menjadi bahan dasarnya. Yang ketiga, finishing atau penyempurnaan. Sebagai gambar, misal kalian dibuat semacam ini, tutup bumper belakang mobil. Kalian bisa melihatnya ya. Nah, dijadikan sebagai mal, sebagai cetakan. Pembuatan master cetakannya, kalian bisa melihat ada 2 pilihan bahan yang akan digunakan untuk membuat master cetakan, yakni bahan dari gips atau bahan dari fiberglass. Masing-masing bahan master mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Pembuatan master cetakan dari bahan gips akan lebih mudah untuk dikerjakan daripada gips lebih mudah untuk dibuat atau dikerjakan. Dan saat pelepasan fiberglass dari hasilnya nanti, master cetakannya mudah untuk dilakukan. Bahkan dapat dilakukan dengan merusak master cetakannya kalau itu gips. Di samping itu, harganya juga akan relatif lebih murah. Kekurangannya adalah konstruksinya yang rapuh dan hanya dapat dipakai 1 kali saja. Itu kalau bahannya gips. Untuk bahas masternya dari fiberglass, memang harganya akan lebih mahal, tetapi bisa dipakai berkali-kali. Kalian bisa melihatnya ya. Dari proses pembuatan master cetakan dan proses pelapisan fiberglass dari hasil master yang cetakannya itu lebih sulit dikerjakan, pembuatan masternya itu lebih sulit dikerjakan, tetapi mempunyai kelebihan. Konstruksinya lebih kuat, tidak mudah patah, dan master cetakannya digunakan beberapa kali, seperti yang tadi Bu Reni sudah ungkapkan. Oleh karena itu, dalam pembuatan master, cetakan pembuatan fiberglass lebih senang menggunakan bahan dari fiberglass juga. Jadi, cetakannya dari fiberglass, yang kita buat juga fiberglass. Lebih lama pemakaian karena bisa berkali-kali. Kemudian, di sini akan membuat master cetakan dari fiberglass. Ya. Yang pertama, membuat mal cetakan. Kalian bisa melihat mal cetakan. Kita membuat mal cetakan.
Dapat dilakukan dengan membuat tutup bumper atau dengan kertas karton yang ukurannya dan bentuknya sama persis dengan ukuran bentuk aslinya. Apabila tersedia bentuk asli tutup bumper, tentunya juga yang sudah tidak terpakai, itu bisa kita gunakan sebagai master pertama kali. Maka bentuk asli tutup bumper ini dapat dimanfaatkan sebagai mal, sebagai masternya. Nah, ini bahan-bahan yang kemarin kita sudah pelajari ya. Nah, yang kedua, melapisi mal tersebut dengan PVA atau mirror. Apabila bahan tidak tersedia, maka dapat menggunakan cairan pembersih lantai. Yang kemarin 6 itu, kalau tidak tersedia, di rumah kita kan ada yang namanya cairan pembersih lantai, atau kita kalau beli cairan pembersih lantai juga akan cepat mendapatkan atau mudah mendapatkan. Yang ketiga, menyiapkan wadah sebagai tempat adonan fiberglass berupa kaleng bekas oli juga bisa, atau kaleng bekas cat yang dapat atau yang penting itu keadaannya kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, aerosol kemarin, pembuat adonan fiberglass dengan cara mencampur dari satu demi satu bahan yang kemarin kita sudah pelajari, contohnya talc, resin, katalis, diaduk dengan cepat bahan-bahan ini hingga merata, pengadukannya cepat. Kalau kelamaan tidak cepat, maka bahan ini akan mengeras duluan sebelum kita cetak. Nah, ini proses pembuatannya ya, cepat. Selanjutnya, adonan fiberglass diulaskan dengan cepat pada mal sebelah luar dan ditunggu sampai kering. Agar cepat kering, dapat dijemur di terik matahari. Nah, ini. Yang keenam, memasang atau menempel mat pada permukaan lapisan adonan fiberglass. Ukuran mat menyesuaikan bentuk malnya, bentuk cetakannya. Yang ketujuh, menyiapkan adonan fiberglass dan diulaskan atau diulang lagi, dituang kembali di atas lapisan mat dengan cepat serta ditunggu sampai kering. Nih, kalian bisa melihat. Nah, yang kedelapan, apabila lapisan fiberglass sudah kering, master cetakan dapat dilepas dari mal-malnya dan siap digunakan sebagai cetakan fiberglass. Tadi kita membuat cetakannya ya, malnya ya. Agar dapat dihasilkan kualitas fiberglass yang kuat, campuran bahan untuk master cetakan harus lebih tebal daripada fiberglass hasil. Malnya kita buat lebih tebal. Kalau hasil yang kita kendaki cuma 1 cm, berarti kita buat malnya 2 cm. Yaitu sekitar 2 strip sampai 3 mm atau dilakukan 3-4 kali pelapisan. Sebagai gambar, misalnya akan membuat sebuah komponen bodi kendaraan. Kalian bisa melihat gambarnya. Nah, proses pembuatan campurannya adalah sebagai berikut. Nah, ini kalian bisa melihat resin sejumlah 1,5 sampai 2 liter dicampur dengan talc dan diaduk rata. Apabila campuran yang terjadi terlalu kental, maka perlu ditambahkan katalis. Penggunaan katalis harus sesuai kemarin, 1:1/40. Oleh karena itu, apabila resinnya 2 liter, maka katalisnya berapa? 50 cc. Nah, ini. Selanjutnya, ditambah aerosil antara 400 hingga 500 gram. Pada campuran tersebut ditambahkan pula pigmen zat pewarna. Warna apa yang kita kehendaki? Biru, kasih biru. Nah, berikutnya, apabila semua campuran tersebut diaduk masih terlalu kental,
maka perlu ditambahkan katalis. Dan apabila campurannya terlalu encer, dapat ditambahkan aseton. Kalau kalian tadi sempat menyimak perbandingan yang Bu Reni utarakan, resinnya berapa, asetonnya tadi berapa, insya Allah pas. Tapi yang namanya kita uji coba, percobaan, praktek, itu mesti ada kelebihan, ada kekurangan. Bisa ditolong dengan aseton atau katalis. Bu Reni lanjutkan. Pemberian banyak sedikitnya katalis akan mempengaruhi cepat atau lambatnya proses pengeringan. Pada cuaca yang dingin akan dibutuhkan katalis yang lebih banyak. Nah, setelah campuran bahan dibuat, langkah berikutnya adalah memoles permukaan cetakan. Dengan apa? Mirror sebagai zat pelicin atau pengkilat. Dilakukan memutar sampai lapisannya benar-benar merata, jadi diputar gitu. Yang kelima, agar dihasilkan hasil yang lebih baik, perlu ditunggu beberapa menit sampai pelicin tersebut menjadi kering. Untuk mempercepat proses pengeringan, dapat ditaruh di tempat terbuka atau yang terkena dengan sinar matahari. Yang keenam, apabila mirror sudah terserap, permukaan cetakan dapat dilap. Jadi ditunggu kering dulu ya. Dengan menggunakan kain pembersih hingga mengkilat. Nah, ini fiberglass. Yang ketujuh, permukaan cetakan dioleskan PVI untuk menjaga agar permukaan cetakan tidak lengket dengan fiberglass hasil nanti. Nah, ini kalian bisa melihatnya. Nah, langkah berikutnya adalah pengolesan permukaan cetakan dengan adonan atau campuran dasar sampai merata. Ditunggu sampai kering. Untuk menghindari adanya gelembung udara, pengolesan adonan dasar dilakukan sambil ditekan. Jadi mengoles tetapi sambil ditekan. Sebab gelembung akan mengakibatkan fiberglass mudah keropos. Jumlah pelapisan adonan disesuaikan dengan keperluan. Tidak ada hukum baku, sekali, 2 kali, 5 kali. Sesuai dengan keperluan yang kita kehendaki. Tebal, tipis, sesuai dengan kita hendaki. Makin tebal lapisan, maka akan makin kuat daya tahannya. Selain itu, sebagai penguat dapat ditambahkan juga tulang besi atau triplek, terutama untuk bagian yang lebar. Kalau lebar biasanya daripada mudah untuk patah, dilapisilah di dalamnya, dikasih besi yang kecil-kecil bisa, atau triplek. Nah, ini yang ke-10, apabila diperlukan, dilakukan pengerolan, menyesuaikan alur-alur atau lekukan-lekukan yang ada di dalam cetakan. 11, untuk mempercepat proses pengeringan, dapat dijemur di terik matahari. Ke-12, pelapisan fiberglass hasil dilakukan apabila adonan tersebut sudah kering dan mengeras. Sebab apabila dilepas sebelum kering dapat terjadi penyusutan atau peyok kalau bahasa Jawa. Finishing atau penyempurnaan. Nah, ini contohnya. Kalian lihat, finishing. Kalau bahan padat, lebar, besar, biasanya finishingnya apa? Dilakukan pengamplasan permukaan fiberglassnya. Atau kalau masih ada pori-pori yang besar, pelubangan, dikasih dempul. Dan juga dicat dengan warna yang diinginkan. Ini ya. Nah, ini lanjut. Referensi kali ini untuk membuat adonan fiberglass sebenarnya dapat dilakukan dengan bahan yang tidak atau yang sebanyak-banyaknya. Bahan yang diuraikan di video yang kemarin minimal ada itu adalah talek, resin,
katalis mat. Dan ada juga bahan pelicin, karena yang ditaruh di dalam mal tadi ya, biar gampang untuk dibuka antara yang ada di fiberglass dengan malnya, maka dikasih pelicin. Bahan pelicin tidak harus menggunakan mirror atau PVA. Daripada kita repot, kita manfaatkan apa yang ada di rumah. Apa? Bahan pembersih lantai. Yang penting, bahan yang digunakan itu adalah menimbulkan efek licin. Ya. Dalam hal ini, tapi tidak boleh yang kita gunakan oli karena licin, tidak boleh. Karena oli mempunyai kandungan-kandungan bahan kimia tertentu yang tidak baik terhadap fiberglass. Kesimpulan kita pada kali ini adalah seperti tujuannya tadi. Apa? Proses pembuatan fiberglass diklasifikasikan menjadi 3 tahapan, yaitu 1. Pencampuran 6 bahan utama menjadi bahan dasar. Yang kedua, membuat campuran penguat. Penguat tadi kalau lebar besar bisa dikasih dalamannya itu besi atau triplek, tergantung yang kita kehendaki besarnya seberapa. Kita bisa mengukur sendiri ya. Berikutnya adalah finishing atau penyempurnaan. Kalau masih kasar ya kita amplas, kalau pori-porinya masih besar ya kita tutup dengan dempul. Itu cara yang ada di dalam pembuatan fiberglass. Referensi Bu Deni dari mana? Kalian bisa melihat saya menggunakan buku Teknik Dasar Pengerjaan Non-Logam, penerbitnya Mas Cahyo Kuncoro, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalian kalau belum begitu paham bisa mencari buku ini atau referensi ini, kalian silakan pelajari tersendiri. Atau kalian bisa melihat di channel kami, Juni Eko Kuncoro. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga ilmu yang kami berikan menjadi berkah untuk saya, berkah untuk kalian semua. Sampai sekian, kita lanjut ke pertemuan video-video berikutnya. Tolong kasih masukan demi kebaikan dari channel kami. Albiru Manitako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.